Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Naswa Intan Jovita dengan NIM akhir 078. Dengan adanya saya di sini, saya akan menyampaikan materi yang telah kita pelajari selama 1 semester kemarin. Kita akan membahas mengenai etika bisnis dan tanggung jawab sosial. Oke teman-teman, kita berbicara tentang bisnis. Seringkali yang terlintas di kepala kita adalah angka, persaingan, dan keuntungan materi. Namun, dalam bisnis Islam, bisnis dipandang sebagai salah satu instrumen ibadah yang sangat sakral. Etika bisnis Islam bukan sekedar regulasi formal yang kaku, melainkan sebuah sistem perilaku ekonomi yang hampir dihilangkan pada nilai-nilai transendental Al-Quran dan Sunnah. Tujuan utamanya jelas, bukan sekedar menumpuk kekayaan di dunia, melainkan menciptakan keseimbangan antara keuntungan materi dan keberkahan untuk mencapai falah, yaitu kebahagiaan sejati di dunia dan di akhirat. Jika kita membandingkan dengan sistem konvensional, perbedaannya sangat mendasar. Bisnis konvensional cenderung bergerak atas dasar kebebasan pasar mutlak dan murni berorientasi pada keuntungan sekuler. Sebaliknya, bisnis Islam menjadi moralitas seperti keadilan, kejujuran, dan amanah sebagai landasan operasional perusahaan. Ada 7 prinsip utama yang melandasi pergerakan bisnis syariah ini. Yang pertama ada tauhid, yaitu mengimani bahwa Allah adalah pemilik mutlak atas segala aset yang kita kelola. Yang kedua yaitu ilmu yang menjadi dasar keahlian dan profesionalisme dalam berbisnis. Yang ketiga ada keadilan. Keadilan ini untuk memastikan tidak ada pihak yang dizolimi. Yang keempat ada tanggung jawab, baik di hadapan manusia maupun di hadapan Allah kelak nanti saat di akhirat. Yang kelima kebebasan, yaitu kebebasan berkehendak dan berinovasi yang tetap terarah di dalam koridor syariah. Yang keenam ihsan. Ihsan yaitu melampaui standar minimum demi kesejahteraan bersama. Yang terakhir yaitu batas halal dan haram. Oleh karena itu, dalam bisnis Islam kita dilarang menyentuh area riba, penipuan atau gharar, perjudian atau maisir, serta segala bentuk manipulasi harga di pasar. Memasuki era manajemen modern, tantangan moral yang kita hadapi justru semakin kompleks. Kita sering terjebak di dalam area abu-abu, di mana hukum formal terkadang terlalu kaku untuk menjawab permasalahan moral yang spesifik. Kita melihat adanya isu-isu pelaporan keuangan, eksploitasi tenaga kerja, hingga isu digital seperti manipulasi ulasan konsumen dan klaim iklan yang berlebihan. Lalu, bagaimana pendekatan Islam dalam mengambil keputusan? Islam mengajarkan kita untuk selalu menimbang dampak jangka pendek di dunia serta mempertanggungjawabkan di akhirat melalui formal penalaran yang secara logis, secara moral. Kita menggabungkan fakta real di lapangan dengan prinsip-prinsip syariah untuk menarik satu kesimpulan tindakan yang membawa maslahat dan menghindari kerusakan atau mafsadat. Selanjutnya mari kita ambil studi kasus nyata di lembaga keuangan syariah seperti PT Bank Syariah. Ketika terjadi gangguan seperti operasional, misalnya sistem mobil banking atau ATM mengalami down, bagaimana manajemen harus mengatasinya? Berdasarkan asas keputusan syariah, solusi etisnya adalah mengedepankan transparansi penuh. Manajemen harus berkomunikasi secara terbuka, mengakui kendala yang terjadi, ada apa, dan melakukan perbaikan sistem dipercepat.
Langkah ini krusial demi merawat kepercayaan masyarakat dan menjaga institusi marwah. Prinsip transparansi tersebut diperkuat oleh 4 pilar komunikasi Islam, yaitu qaulan sadidan, itu berbicara jujur dan benar. Yang kedua ada qaulan balighon, harus efektif dan tepat sasaran. Yang ketiga ada qaulan layyinan, itu lemah lembut dan santun. Serta yang terakhir qaulan ma'rufan, baik dan pantas. Nah, nilai-nilai komunikasi inilah yang membentengi bisnis dari penyimpangan lapangan seperti penyembunyian, cacat produk, atau menjebak informasi digital. Lebih jauh lagi, etika ini terintegrasi secara konkret melalui CSR syariah. Melalui CSR syariah, paradigma bisnis berubah dari yang semula hanya fokus pada keuntungan sepihak atau profit, menuju minat dan kesejahteraan bersama. Ada 4 dimensi utama di dalamnya, yaitu dimensi spiritual sebagai wujud takwa kepada Allah, dimensi sosial untuk memberdayakan masyarakat, dimensi ekonomi demi keadilan distribusi, dan dimensi lingkungan untuk menjaga kelestarian alam. Selain itu, kita bisa menutup mata bahwa implementasi ini menghadapi tantangan besar, terutama di era globalisasi. Saat bisnis melintasi batas negara, kita dihadapkan pada benturan budaya, tekanan praktik korupsi birokrasi, resiko pelanggaran hak asasi manusia terkait upah buruh, hingga perusahaan alam akibat rantai pasok global. Di Indonesia sendiri, tantangan domestik kita masih terbatasnya pemahaman manajerial serta sulitnya mengukur dampak CSR secara komprehensif agar bisa menyatu dengan strategi di perusahaan. Kesimpulannya, untuk menjawab dinamik konflik etis manajemen modern ini, kita memerlukan solusi 2 jalur yang integratif. Yang pertama ada jalur struktural, itu dengan menyusun aturan internal formal yang tegas dan menyediakan sistem laporan pelanggaran. Yang kedua tadi ada jalur normatif, melalui penerapan kepemimpinan yang beretika serta senantiasa mengutamakan asas kemaslahatan publik. Dengan bersatunya kedua jalur ini, mungkin bisa jadi bisnis yang kita jalankan tidak hanya akan tumbuh secara finansial dan mendapatkan kepercayaan masyarakat, tetapi juga mendapatkan keberkahan yang keberlanjutan. Mungkin cukup sekian materi yang saya dapat sampaikan. Bila ada kurang atau salah perkataan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.